Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di suatu tempat ya, di perkebunan kelapa sawit ya. Jadi perkebunan kelapa sawit yang sudah tidak terawat lagi. Nah, sekarang kita pengen nyari bibit cabutan ya. Jadi ini kita jalan. Nah, ini semak ini, ingin cari bibit cabutan seperti ini untuk kita menyulam. Ini saya sudah izin beberapa waktu yang lalu. Memang saya minta dan saya berulang-ulang saya bilang untuk minta mencari bibit ya, dipersilahkan ya. Jadi ini kondisinya, dan ini pohonnya sangat tua sekali ya. Nah, tuh udah tinggi seperti itu, tinggi-tinggi. Tapi ini kondisinya sudah tidak terawat, tapi tidak masalah, kan kita nyari bibitnya ya. Mudah-mudahan kita dapat hari ini. Oke, ikuti saya ya, mencari bibit sawit bersama saya dari Desa Merajut Asa. Oke, coba kita lihat-lihat ya. Nah, seperti ini kan banyak. Nah, tuh banyak yang tumbuh, bekas yang jatuh juga ada. Nah, dulu kan kita kesini juga ya, karena saya mau menyulam tanaman yang ada itu, sehingga kita cari bibit. Nah, ini dulu perkebunan bibit unggul ya, indukannya adalah bibit unggul. Coba kita cari dulu ya, kita cari pohonnya yang lumayan bagus buahnya, tapi ini memang sudah tidak terawat sehingga susah kita mencari yang apa istilahnya, yang kelihatan buahnya. Ini sampai tumbuh di atas sana. Nah, seperti itu ya. Nah, kita di sini ini banyak kelihatannya. Kita cari yang kecil-kecil saja. Nah, ini dulu saya cari di sini juga. Saya pengen cari yang tumbuh daun ya, paling nggak daun 2 lah. Nah, ini bukan banyak sekali tuh. Bagus lagi kalau ada yang masih kecil ya. Gimana kita menyongkelnya? Kita mulainya dari mana ya? Oke ya. Kondisinya seperti ini teman-teman. Pengalaman saya, jangan sampai apa istilahnya, bijinya tercabut ya. Jadi kita ambil dengan biji-bijinya seperti ini. Oh, kita pakai sarung tangan dulu ya. Saya lupa. Ini biar enak, kita pakai sarung tangan. Oke, nih sarung tangannya. Bisa melihat enggak teman-teman aktivitas saya? Nah, seperti ini ya. Kemarin itu yang tidak ada bijinya jadinya kuning ya. Jadi kalau ada bijinya seperti ini ya bagus, tapi ini malah yang utamanya mati. Nah, ini utamanya mati ya, kita ambil.
kalau apa ini bijinya terlepas itu jadi dia kuning. Nah kalau yang seperti ini kan bagus. Masih kecil ini susah kita membedakannya, sama semua kelihatannya teman-teman. Nah kalau yang seperti ini kan terlepas, nah jadi nggak perlu kita ambil, susah dia mencari nutrisinya ya. Nah yang mantap itu, nah ini ada bijinya kokoh seperti itu. Kita ambil yang kecambahan. Nah, ini kecambah. Tapi kadang-kadang bisa dipatok ayam. Ya, jadi yang kecambah itu jadi seperti inilah. Nah, saya mencari ya congkel-congkel, cari yang agak bagus, yang lengkap dengan bijinya. Nah, ini ada bijinya, walaupun daunnya agak terbakar seperti itu, nggak masalah. Yang penting ini kan putus. Nah, penting bijinya ini, karena saya sudah pengalaman kemarin yang tidak ada bijinya, itu akhirnya saya buang. Kalau ada bijinya seperti ini, insya Allah dia
tetap hidup. Walaupun kondisi daunnya pada awal kita nyabut ini masih kecil, bahkan kadang-kadang dimakan ulat ya, karena dia di hutan kan. Seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti ini teman-teman. Yang ada bijinya. Kalau yang nggak ada biji, jangan diambil teman-teman. Kecambahannya yang daun kecil. Nah, lepas, nggak jadi. Ini kecambahannya kita ambil. Jadi nggak merata ya teman-teman ya, ini tumbuhnya, karena saya memilihnya tidak sama, besarnya tidak sama. Ini teman-teman. Karena ini dulu bibit unggul, jadinya memang lumayan bagus ya. Sampai jatuh-jatuh seperti itu teman dari atas. Kalau kemarin saya ngambil di musim kemarau ya, jadi saya minta, ini kan saya telepon karena adik juga ya, saya telepon yang bersangkutan, minta, saya bilang ambil kak, bilangnya. Nah, ini udah tidak terawat lagi ya teman-teman. Padahal sayang, ini kalau sebenarnya ada yang mengelola, ini masih ketinggian 4-5 meter, masih bisa produksi sebenarnya, masih bisa dirawat dengan baik ya. Kalau dikasih pupuk lagi mungkin dia akan subur kembali ya. Biar teman-teman lihat, saya dongkel-dongkel
ini benar-benar bibit cabutan. Nah kan saya cabut sendiri tuh. Nah, siapa bilang ini bukan bibit cabutan? Nggak perlu malu, karena tak ada modal jangan jadi halangan. Kalau kita punya lahan ya, kalau kita punya lahan sendiri ya kita manfaatkan ya, mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu nantinya untuk kehidupan yang lebih baik ya. Nah, namanya juga berusaha. Nah, kalau sudah kita berusaha, sekarang kita berdoa, serahkan semuanya kepada Sang Maha Pemilik kekuasaan. Ya ini, nah ini kecil masih kita ambil. Kita ambil ya. Akarnya nancap di sini, teman-teman. Yang penting ada, makanya saya lihat-lihat itu kalau bijinya ini yang ini tercabut, itu susah dia berkembangnya, bisa kuning, seperti kekurangan nutrisi. Nah ini kan lepas nggak jadi, kalau lepas saya nggak jadi ngambil. Ini juga, ini enggak, tapi ini kecil ya, karena di sini golongannya golongan tenera, jadi dia bibit bijinya itu kecil-kecil, buahnya besar-besar. Saya suka karena kalau teman-teman tidak percaya, coba kita cari model. Nah ini kan buahnya yang dah agak kering ya, kita sayat tuh, dia tebal teman-teman. Nah dia agak sedang bijinya, bahkan ada yang kecil. Nah dia tidak terlalu besar. Saya suka kalau yang seperti ini masih daun 2, jadi dia cepat penyesuaiannya kalau masih kecil. Nah ini putus teman-teman. Sampai bingung saya yang mana yang tumbuhnya. Ini ada 2 nempel, satunya ikut nempel. Nah ada yang seperti ini, kita ambil aja karena dia tumbuhnya bengkok, tersuka-suka dia jatuh kan. Masih ada bijinya. Nah, ini bijinya yang kecil habis kulit luarnya sudah lapuk jadi humus. Nah ini juga ada, itu bijinya kecil tuh. Gak usah jauh-jauh ya, mari istilahnya di rumah itu saya membibit sampai sekarang udah hampir 3 bulan ya, belum 2,5 bulan tepatnya ya, 2,5 bulan
Jadi belum ada tanda-tanda ya. Tapi saya masukkan ke dalam ke dalam plastik. Ada juga yang ada beberapa saya uji coba, ada yang saya benam di tanah, ada yang saya masukkan di karung, saya simpan di belakang rumah di semak-semak. Yang mana yang lebih dulu ya, karung itu, tapi dibuka karungnya, terus apa istilahnya, dikasih rumput-rumput ya, saya kasih rumput-rumput di atasnya. Nih ya teman-teman, kita sambil kerja ngomongnya atau ceritanya sambil dongkel ya. Seperti itu ya teman. Mudah-mudahan terlihat aktivitas saya. Saya mau ambil yang seperti ini. Kalau dari kecil kita merawatnya kan kita puas ya. Nah, ini sampai tembus ke atas ya teman-teman. Ini dibawanya tembus, dan ini udah mau tumbuh. Kelihatannya ada karakternya belum ya. Jadi ini di suatu tempat di suatu tempat, saya tidak sebutkan tempatnya ya teman-teman, supaya menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, karena ini kan milik almarhum, jadi ada yang punya lah. Orangnya ada ya, yang punya anaknya. Kita dongkel-dongkel. Teman-teman, seperti inilah saya mencari bibit. Kalau yang dulu itu sudah lumayan besar, sudah pecah daun dia ya, yang biasa kita posting ya. Oke, yang biasa kita liput itu ya, jadi dia ada pecah daun. Bahkan saya masih sortir, makanya ini nyari ya. Nah ini seperti ini kan, dimakan pucuk mudanya dimakan ulat. Nah kita ambil, tapi dia masih bagus. Itu insya Allah tumbuh ya, yang ada pucuk mudanya masih.
ke saya dongkel-dongkelnya. Ya, kita pilih-pilih teman-teman. Ya, kita pilih-pilih ya. Jangan sampai bijinya jangan sampai terlepas. Nah, seperti ini. Ini kan ada bijinya. Ini juga. Lepas dia teman-teman. Ini yang satunya ini lepas. Kalau lepas seperti ini saya buang. Tapi kalau yang seperti ini saya ambil. Kayaknya susah kalau nggak didongkel. Pakai parang. Aduh, putus akarnya, tapi enggak masalah, dia masih nempel seperti itu. Nanti kita mau cari yang besar ya teman-teman. Saya mau ganti yang kemarin mati, yang besar mati dia. Ini lepas teman-teman. Kita cari yang agak besar. Oke, kita cari yang agak besar dulu ya. Anunya apa yang menghijau kelihatannya. Nah, jadi kalau yang agak menghijau itu lumayan bagus biasanya. Nah, tuh. Ini putus teman-teman. Belum diapa-apain dah putus. Ini susah karena di tanah. Lumayan bagus. Ini juga. Ya kalau nempel di tanah, kalau sebagian ini kan numpuk, jadi dia dihumus. Enggak persis di tanah. Seperti itu. Nah, kecil tapi udah lepas, nggak jadi. Lepas biji. Yang lepas biji. Saya kemarin lihat ada dia juga mau mengembangkan sawit ya di daerahnya. Itu beli bibit unggul, tumbuhnya itu karena memang agak mahal dia beli, jadi tumbuhnya 2 bahkan sampai 4 di tunasnya yang tumbuh. Nah, itu
lumayan sekali kalau seperti itu tumbuhnya. Tapi itu bibit unggul teman-teman. Kita nggak bisa menyaingi orang yang memang punya modal besar ya, dia skala banyak. Nah, ternyata cukup lumayan kita dapat. Itu balik lagi. Cari yang agak nggak terlalu besar, yang penting nih tuh. Putus pun tidak masalah, yang penting jangan sampai pangkal pucuknya. Nah, sukanya yang seperti ini sebenarnya. Nah, bagus kan. Kelihatan hijau segar ini. Nanti sambil kita nanam juga sambil saya sortir ulang ya teman-teman. Saya biasanya seperti itu, sambil menanam juga masih kita lakukan penyortiran, karena ini kan kita congkel-congkel saja ya. Nah, tuh teman-teman, nanti teman-teman ikuti ya. Oke ya teman-teman, kita spill hasil kita ya, berburu mentongkel untuk melakukan atau pencarian bibit sawit cabutan. Nah, ini hasilnya teman-teman, lumayan banyak kan. Jadi tidak sampai kita habiskan ya. Nah, jadi ini nggak saya hitung ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ya teman-teman, ya mungkin adalah kalau 100 pohon ini ya, 100 bibit untuk kita menyulam. Nanti sambil kita menyortir terus saja, kita sortir, kita ganti gitu ya. Jadi kalau nggak baik kita ganti yang baik, yang namanya juga bibit cabutan. Nah, kita mencari yang 50% teneranya, 25% duranya, sehingga yang bisa diambilkan dura dan tenera. Kalau Pisciperanya kita buang ya, harapannya seperti itu. Kalaupun sudah besar ternyata Piscipera, kita tebang. Saya prinsipnya seperti itu saja, supaya kita tidak berlarut-larut kecewanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini saya pikir cukup dulu ya. Kita proses mencari
bibit sawit cabutan, sawit lokal. Jadi seperti ini. Nah, ini saya kasih tahu ya. Jadi kalau tempat kami ini ada beberapa namanya, ada beberapa sebutan untuk sawit ini ya. Jadi yang pertama kami bilang undus. Nah, undus. Nah, kemudian ada juga yang bilang selayar. Mungkin dulunya dia dibawa berlayar kali ya. Jadi kalau undus itu kan artinya minyak. Jadi buah yang berminyak. Nah, mungkin seperti itu. Karena kalau bahasa Dayak Ngaju, undus itu minyak artinya. Nah, ini ya, jadi ini luas sekali ke atas sana, teman-teman. Ya, jadi luas beberapa hektar di sini. Oke ya. Jadi demikian dulu liputan kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti saya untuk mencari bibit sawit cabutan. Dan kenapa saya posting terus? Karena memang seperti itulah kegiatan saya ya. Jadi kalau sekiranya saya punya kemampuan itu yang saya posting, mungkin saya naik pesawat, saya naik Pajero atau Lamborghini. Nah, itu kalau saya mampu. Tapi karena ini keadaan yang membuat kita harus mencari seperti ini, tapi dengan cara yang halal ya teman-teman. Jadi jangan istilahnya kita tidak bilang, tapi kita ngomong dulu bilang ya. Jadi harus permisi, harus minta izin ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Walaupun kita mencari bibit cabutan, semoga kiranya menjadi keberkahan untuk kita. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Merajut Asa.